Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Setelah episode sebelumnya yang sangat seru, kini kita kembali dengan episode yang baru, dengan bocoran cerita yang saya angkat dari novel. Dan jangan lupa subscribe dulu bagi kalian yang suka. Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan jangan lupa like. Selamat menikmati. Gasku. Siapa yang tahu berapa banyak lagi bunga besar yang tersembunyi di dalam kabut beracun, dan siapa yang tahu berapa lama lagi kabut ini akan bertahan, meskipun energi spiritualnya cukup untuk mempertahankan mantel suci untuk waktu yang lama, jika mereka melancarkan serangan, akan sulit untuk menjamin bahwa tidak ada racun yang akan bocor melalui mereka. Dia tentu saja tidak ingin mengambil risiko, jadi prioritasnya adalah mundur dari jangkauan serangan bunga besar tersebut. Tepat pada saat ini, Long Hao Chen tiba-tiba berpikir, dan suara bersemangat terdengar di dalam dirinya. Tunggu sebentar, Long Hao Chen berteriak kepada yang lain yang bersiap untuk mundur, dan dengan kilatan warna ungu, sementara itu, mantel sucinya menyebar ke wilayah yang lebih luas. Satu mantra mantel suci dari Long Hao Chen setidaknya bisa bertahan selama 10 detik dalam kabut beracun ini, dan dari mantra ini dapat dilihat kesenjangan energi spiritual. Sosok yang sangat besar muncul di depan semua orang, itu adalah Hao Yue. Tepat saat dia muncul, 4 kepala besar Hao Yue melolong ke arah langit. Itu bukan karena marah, melainkan karena gembira. Long Hao Chen bahkan tidak menghalanginya, dan mengangkat keempat kepalanya, membuka keempat mulutnya lebar-lebar untuk menghirup gas merah muda. Hao Yue saat ini seperti spons, di antara kepalanya, Little Green tidak lupa menggunakan teknik mengapung pada dirinya sendiri, untuk menghindari tubuh besarnya tenggelam di rawa-rawa, dengan rakus menyerap semua gas merah muda di udara. Kelompok Long Hao Chen berdiri tepat di belakang Hao Yue, dengan hisapannya yang kuat, kabut yang dilepaskan dari mereka secara alami melemah. Apa yang dilakukan Hao Yue di sini? Semua orang memberikan pandangan pada Hao Yue yang sedang menyerap kabut beracun tanpa jeda, sama sekali tidak dapat memahaminya. Long Hao Chen mengungkapkan senyuman, saya juga tidak tahu, dia melakukan itu secara sukarela, tampaknya gas beracun ini bermanfaat baginya. Lin Xin, masih ingat batu yang kubeli saat itu di rumah lelang? Saat itu, Hao Yue tampak bersemangat seperti sekarang. Setelah itu, dia baru memulai evolusinya, dan kali ini, Hao Yue terlihat sama bersemangatnya, yang berarti dia akan mulai berevolusi nanti. Sepertinya kabut beracun ini sangat bermanfaat baginya. Lin Xin berkata, saya belum pernah melihat binatang ajaib mengerikan seperti Hao Yue. Kapten, saya merasa saat ini, kekuatan Hao Yue sudah tidak kalah denganmu. Long Hao Chen menjawab, sangat mungkin, aku bahkan tidak tahu apa batasan Hao Yue, kita lihat saja nanti. Hao Yue seharusnya tidak melakukan hal-hal yang dia tidak yakin. Terakhir kali mereka dikepung oleh penghilang pemburu iblis, Hao Yue menunjukkan kekuatan yang besar. Bahkan Ahbao ditahan olehnya untuk waktu yang lama, dapat dikatakan bahwa tanpa bantuan Hao Yue, Long Hao Chen tidak akan memiliki kepastian untuk dapat melindungi Cai Er selama kebangkitannya ketika dia menyerap warisan dari Dewa Kematian, dan kondisinya hanya akan bertambah buruk. Karena kejadian itu, Long Hao Chen menyadari sifat tirani kekuatan Hao Yue. Terlepas dari semuanya, mantra elemen kuadra sederhana Essence of Disorder sudah menakjubkan. Dan sejak kelompok itu memulai pengasingan mereka di kota suci, Hao Yue juga diam-diam berkultivasi, tonjolan di lehernya sudah sepanjang kepala lainnya, dia akan segera menumbuhkan kepala kelima. Pada saat itu, level apa yang akan dicapai Hao Yue sebagai binatang ajaib, Long Hao Chen tidak tahu, tapi dia sudah menebak jauh di dalam hati tentang Hao Yue. Kecepatan hisap Hao Yue terus meningkat, dan tubuhnya yang besar setinggi lebih dari 10 meter terangkat ke langit. Samar-samar orang bisa melihat bahwa sisik di tubuh Hao Yue mengeluarkan kilau merah muda, tubuhnya juga mulai sedikit membesar. Fluktuasi energi spiritual yang intens terus memancar darinya, dan di keempat kepalanya yang besar, matanya dengan warna berbeda dari elemennya berubah menjadi ungu. Kontrak darah antara Long Hao Chen dan Hao Yue membuat persepsi Long Hao Chen menjadi lebih berbeda. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa Hao Yue saat ini mendapat peningkatan energi spiritualnya karena menyerap sejumlah energi. Hanya dalam kurun waktu singkat ini, energi spiritualnya meningkat setidaknya 50 unit. Long Hao Chen dan Hao Yue sangat dekat hubungannya sehingga keduanya bisa merasakan terobosan yang lain, dan pada saat itu akan selalu sangat mempengaruhi yang lain.
Pada saat Long Hao Chen menerobos langkah ketujuh setelah menyelamatkan Chai Er, dia merasakan bahwa Hao Yue akan menerobos, dan terobosan ini selalu ditekan oleh Hao Yue. Long Hao Chen dengan jelas memahami bahwa dialah alasan utama hal itu. Ketika Chai Er kehilangan ingatannya, bagaimana dia bisa tega menghadiri acara lain, dan evolusi Hao Yue sangat mungkin membutuhkannya untuk kembali ke dunia aslinya, dan mempertahankan diri di sana. Karena takut terganggu, Hao Yue tidak memulai evolusinya. Memang benar, Long Hao Chen telah mengabaikan teman baiknya akhir-akhir ini. Melihat Hao Yue dengan rasa bersalah, Long Hao Chen diam-diam berkata pada dirinya sendiri bahwa tidak peduli dari mana Hao Yue datang, dan tidak peduli apa yang akan terjadi di masa depan, dia akan melindungi adik laki-lakinya ini. Asap merah muda di udara berangsur-angsur kehilangan kilaunya setelah diserap oleh Hao Yue dengan seluruh kekuatannya, dan keempat kepalanya yang besar tak henti-hentinya mengeluarkan teriakan kegirangan. Saat hisapannya berlanjut, perutnya juga mulai membesar, dan kabut merah muda yang keluar darinya juga semakin besar. Tuan, ini adalah bunga pemakan manusia iblis, sejenis binatang ajaib tipe tumbuhan yang sangat berbahaya. Masing-masing dari mereka adalah binatang ajaib peringkat ke-6, yang semuanya menikmati hidup berkelompok. Baik itu hewan atau manusia, setiap orang adalah makanan bagi mereka. Aspek paling kejam dari bunga pemakan manusia iblis ini adalah meluncurkan kabut beracun, ini yang disebut kabut beracun kebingungan roh. Jika seseorang terjebak di dalamnya, bahkan jika itu adalah pembangkit yang lebih kuat, dia akan berjalan langsung ke mulut bunga pemakan manusia iblis untuk ditelan. Jauh di masa lalu, ada operasi yang bertujuan untuk memusnahkan bunga pemakan manusia iblis sepenuhnya. Saya tidak menyangka ada yang selamat. Dan saya baru saja mengenali gas merah muda ini. Orang yang mengatakan ini adalah pengawal suci ke-12, tidak diragukan lagi. Dua jiwa yang bertindak sebagai penjaga ini benar-benar sangat berpengalaman dan berpengetahuan luas. Dalam perjalanan ke rawa kesuraman ini, kegunaannya melebihi siapapun dari pasukan pemburu iblis kelas 64 komandan. Mengangguk ke pengawal suci ke-12, ada sesuatu yang mengganggu pikirannya, karena para penjaga suci sangat berguna. Selama mereka berhasil menemukan Dewa Iblis Ular Iblis Andromalius, kelompok mereka pasti akan membuat taruhan besar. Di udara, halusinogen yang mengalir menjadi semakin tipis, dan mantel suci yang dilepaskan oleh Long Hao Chen sudah berhasil bertahan bahkan tanpa perlu ditambah lagi. Hao Yue saat ini, seperti seseorang dengan riasan yang sangat tebal, seluruh tubuhnya diwarnai dengan warna merah jambu, perutnya membengkak, dan fluktuasi energi spiritual yang kejam terus keluar dari tubuhnya, saat teriakan dari keempat kepalanya menjadi semakin heboh. Bunga iblis dari jauh sekarang dapat terlihat dengan jelas, dan semua orang terkejut karena bunga pemakan manusia iblis ini tampak jauh lebih putus asa dibandingkan sebelumnya. Tampaknya, pelepasan gas beracun kebingungan roh yang terus-menerus menghabiskan cukup banyak energi dari mereka. Empat kepala besar Hao Yue mendongak, melangkah maju dengan langkah besar dalam tubuhnya yang berwarna merah jambu, dengan lampu hijau melingkari tubuhnya, mengandalkan teknik float, pada dasarnya dia tidak perlu khawatir akan tenggelam ke dalam rawa. Begitu saja, dia langsung menuju bunga pemakan manusia iblis. Hao Yue, hati-hati, Long Hao Chen berteriak keras. Hao Yue segera menyampaikan pesan yang menenangkannya, dan bergegas maju dengan keempat anggota tubuhnya yang kuat. Pada dirinya, Long Hao Chen melihat riak cahaya ungu yang dia lihat berkali-kali di masa lalu. Hanya saja kali ini, aura ungu jauh lebih berkembang dibandingkan sebelumnya. Cahaya ungu tidak menyebar jauh, hanya menyebar ke seluruh tubuh Hao Yue, dan, saat dia dengan berani menerobos barisan bunga pemakan manusia iblis, cahaya ungu ini menunjukkan kegunaannya. Bunga pemakan manusia iblis secara mengherankan tampak sangat ketakutan, dan tidak berani membuka kuncup bunganya untuk melancarkan serangan apapun padanya, membiarkan Hao Yue datang. Setelah cahaya ungu yang dilepaskan dari Hao Yue bersentuhan dengan bunga pemakan manusia iblis, pemakan manusia raksasa itu dengan cepat layu, baik di akar maupun di kuncup, dan jatuh ke tanah secara berurutan. Saat Hao Yue menarik napas dalam-dalam, segumpal kecil cairan berwarna merah muda terserap ke dalam perutnya. Sebelum dia menuju ke yang lain, proses ini berulang terus-menerus. Bunga iblis yang menakuti Long Hao Chen seperti es yang bertemu api di depan Hao Yue, tanpa perlawanan, butuh beberapa saat hingga semua bunga iblis di depan mereka layu, menghilang dari pandangan di dalam rawa. Ayo lanjutkan, Long Hao Chen berteriak, dan semua orang melanjutkan perjalanan mereka, berjalan maju di belakang Hao Yue. Jumlah bunga iblis yang hadir sebenarnya tidak setinggi dugaan Long Hao Chen,
sebenarnya ada sekitar 3 atau 400, volumenya yang sangat besar, dan area yang ditempati menyebabkan ketidakkonsistenan, dan Long Hao Chen mengetahui bahwa jika mereka mengambil jalan memutar sedikit, mereka mungkin bisa menghindari bunga pemakan manusia iblis ini. Melewati wilayah mereka bukanlah satu-satunya pilihan. Tidak diragukan lagi, tanpa kemunculan Hao Yue yang tepat waktu, menempuh jalan ini akan sangat sulit bagi mereka. Racun kebingungan roh dari bunga pemakan manusia iblis ini terlalu menakutkan. Kecepatan Hao Yue semakin meningkat, dan orang dapat melihat bahwa setiap kali dia menghancurkan salah satu bunga iblis, warna merah jambu di tubuhnya menjadi gelap, dan ketika bunga iblis terakhir berubah menjadi makanannya, warnanya kembali normal. Tapi kali ini, Hao Yue meminta bantuan dan segera kembali ke Long Hao Chen. Keempat kepalanya sedikit gemetar, sebelum Long Hao Chen terbatuk pelan. Tidak masalah, Long Hao Chen dengan penuh semangat mengangguk ke Hao Yue, sebelum berbalik ke arah rekan-rekannya, mohon tunggu di sini sekarang, kita akan pergi sebentar. Terburu-buru, cahaya ungu bersinar dan Long Hao Chen dan Hao Yue menghilang hampir seketika. Chai Er berada tepat di sebelah Long Hao Chen sebelumnya, dan melihatnya menghilang dan tanpa peringatan apapun, jadi tiba-tiba, dia menunjukkan ekspresi panik. Wang Yuan segera bergabung di sisinya, meyakinkannya dengan suara rendah, bukan apa-apa, Kapten seharusnya pergi untuk membantu Hao Yue berevolusi, mari kita tunggu di sini sekarang. Karena Long Hao Chen tidak membawa mereka untuk membantu Hao Yue, itu berarti dia memiliki kepercayaan diri dalam menghadapi segala rintangan yang mungkin terjadi, sehingga Wang Yuan tidak memberitahu Chai Er tentang kemungkinan bahaya yang bisa dihadapi Long Hao Chen saat menemani Hao Yue. Memang, Long Hao Chen sangat percaya diri, itu karena sebelum mereka berteleportasi, Hao Yue memberitahunya bahwa evolusi kali ini akan sangat singkat. Inilah yang disebut persiapan adalah kunci kesuksesan. Melalui 1 tahun pengasingan ditambah sejumlah besar esensi bunga pemakan manusia iblis dan racun kebingungan roh yang diserap Hao Yue memberinya kekuatan yang sangat besar, dibandingkan dengan semua terobosannya di masa lalu, kali ini jauh lebih mendesak, tetapi juga lebih pasti. Dengan kilatan cahaya, Long Hao Chen dan Hao Yue muncul kembali di bukit terjal, udara hitam dan merah serta udara berlumpur padat sekali lagi muncul dalam perasaan Long Hao Chen. Mengangkat kedua pedangnya, Long Hao Chen mengambil posisi bertahan tanpa ragu-ragu, sambil mencurahkan seluruh perhatiannya pada Hao Yue. Dibandingkan dengan terobosan sebelumnya ketika dia berusaha menyembunyikan kehadirannya senyaman mungkin, kali ini berbeda. Tepat setelah mencapai dunia ini, Hao Yue segera mengangkat keempat kepalanya, dan mengeluarkan raungan dan lenguhan ke udara. Itu adalah jenis teriakan yang tinggi seperti ketika seorang raja mengisyaratkan kembalinya dia, seolah-olah mengatakan bahwa dia akan mendapatkan kembali kendali sebagai seorang raja. Tonjolan di leher Hao Yue pecah sekali lagi, dan sebuah kepala besar baru tiba-tiba terjulur dari sana. Saat kepala besar ini meledak, hanya waktu 3 tarikan napas yang berlalu, dari kecepatan terobosan itu, terlihat betapa cemasnya Hao Yue untuk menyelesaikannya. Kepala baru ini berukuran seperti 4 kepala lainnya, tetapi perbedaan terbesar terletak pada bagian atas kepala ini. Tanduknya sangat aneh, seperti bunga krisan yang mekar di atasnya, dan tepat di tengah-tengah bunga ini ada karakter yang jarang terlihat di Seng Modalu saat ini. Mata di kepala besar ini semuanya berwarna ungu tua, namun ada beberapa perbedaan mencolok pada warna ini dibandingkan dengan warna ungu yang dipancarkan dari seluruh tubuh Hao Yue sebelumnya. Aura yang terpancar dari tubuh Hao Yue dan warna seluruh matanya berubah menjadi ungu muda, namun warna ungu pada mata ini jauh lebih gelap. Melemparkan kepala besar dengan bunga krisan sebagai tanduknya, dia mengeluarkan raungan dengan suara yang agak kasar, diikuti dengan raungan yang kuat. Aura yang sangat menakutkan tiba-tiba meledak dari Hao Yue, dan bahkan ketika pasangan darahnya terkontraksi, Long Hao Chen mundur di depan sikapnya yang mengesankan, diam-diam terkejut. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa Hao Yue saat ini sudah melampaui kekuatannya, itu adalah binatang ajaib tingkat 8, setara dengan pembangkit tingkat ke-7. Dan lebih jauh lagi, jangan pernah lupa bahwa Hao Yue adalah binatang ajaib berelemen penta dari peringkat ke-8, aura yang terpancar darinya sebenarnya adalah sesuatu yang bahkan binatang ajaib tingkat 9 pun tidak bisa menandinginya. Mata di kepala kelima Hao Yue berbeda, tetapi tanpa kecuali, semuanya kembali pada saat ini dalam niat yang kental dan kuat, dan pada tubuhnya, perubahan mulai terlihat sejak lahirnya kepala kelima ini. Tubuh aslinya yang panjangnya 10 meter mulai membesar lagi, dan sisik di tubuhnya semakin tebal, tulangnya semakin besar,
masing-masing kepalanya mulai membesar seiring dengan tubuhnya, begitu pula lehernya. Ketika Long Hao Chen memperhatikan dengan penuh perhatian perubahan tubuh Hao Yue, pemandangan lain tiba-tiba membuatnya semakin terkejut. Suara yang hampir pecah tiba-tiba terdengar, dan dua tonjolan besar di punggung Hao Yue tiba-tiba terbelah, mengeluarkan gumpalan besar darah berwarna ungu tua. Ini adalah sayap besar selebar 2 meter, dengan lebar sayap 6 meter. Di sayap Hao Yue tidak ada bulu, terlihat lebih dekat ke sayap kelelawar, namun ia jauh lebih padat daripada tulang kelelawar. Tulang bagian luarnya sangat tebal, berwarna ungu tua, persis seperti warna mata di kepala kelimanya. Bagian patah pada sayap barunya sembuh dengan kecepatan yang menakjubkan, dan sisik tebal mulai tumbuh dari sayap tersebut, memanjang dari dalam. Seiring dengan munculnya sayap tersebut, Hao Yue kini mencapai ketinggian 15 meter, tapi volume totalnya setidaknya 2 kali lipat, dan tekanan mengerikan darinya terasa agak tidak nyata bagi Long Hao Chen. Apakah dia benar-benar binatang ajaib tingkat 8? Tapi bisakah binatang ajaib peringkat ke-8 benar-benar memiliki aura tirani dan mendominasi? Melihat perubahan pada tubuh Hao Yue, untuk beberapa alasan, Long Hao Chen bingung jauh di dalam hati. Perasaan panik ini agak tidak jelas baginya, tapi dia cukup yakin bahwa bahkan dengan tambahan Yating, dia tidak akan menjadi tandingan Hao Yue. Tepat pada saat ini, Long Hao Chen tiba-tiba menyadari bahwa tubuhnya mulai mengeluarkan panas. Jika seseorang ada di sini, mereka akan dapat melihat 9 pola ungu tersebar padat di dahinya, dan bahkan kulitnya pun berubah menjadi ungu. Aura yang mirip dengan Hao Yue mulai menyebar dari tubuh Long Hao Chen. Dia dapat dengan jelas merasakan energi spiritual internal dan eksternalnya tiba-tiba meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan. Energi spiritual yang diperoleh bukanlah atribut cahaya, tetapi semacam keberadaan khusus yang tidak diketahui Long Hao Chen. Energi spiritual ini sangat murni, tetapi tidak memiliki atribut unsur apapun. Ketika bersentuhan dengan energi spiritual unsur cahayanya sendiri, energi itu berubah menjadi elemen cahaya. 100, 200, 300, 500, 1000, 2000, 3000, Long Hao Chen memperoleh 3000 unit energi spiritual internal. Sebelum peningkatan ini mulai melambat, dan selanjutnya, ini hanyalah jumlah energi spiritual internal yang diperolehnya. Mengenai seberapa besar peningkatan energi spiritual eksternalnya, dia bahkan tidak mengetahuinya sendiri. Dia hanya bisa merasakan bahwa tubuhnya penuh dengan kekuatan ledakan. Ini benar-benar perasaan yang luar biasa, tidak diragukan lagi dibawa oleh Hao Yue kepadanya. Dalam evolusi sebelumnya, dapat dikatakan bahwa untuk sebagian besar waktu, Long Hao Chen memberikan bantuan kepada Hao Yue, namun situasi seperti sekarang, ketika terobosan pihak lain membawa peningkatan 3000 unit energi spiritual, sama sekali tidak pernah terdengar. Tapi orang mungkin bisa membayangkan betapa besarnya peningkatan yang terjadi pada Hao Yue saat ini, dan lebih jauh lagi, dengan sayap di punggungnya, Hao Yue tidak diragukan lagi memperoleh kemampuan untuk terbang. Jika Long Hao Chen masih di langkah kelima, dia akan berubah menjadi ksatria lintas udara dari ksatria bumi. Hao Yue membalikkan sosok besarnya, saat sisik tebal di tubuhnya mulai menyebarkan warna ungu muda, mengangkat kedua cakar depannya, dia berdiri tegak, menunjukkan kontras yang sangat besar dibandingkan dengan Long Hao Chen karena perawakannya yang besar. Dengan 5 kepalanya yang besar menghadap ke langit, matanya menunjukkan rasa dingin yang sulit digambarkan. Melihat jauh, dia berteriak dingin lagi. Teriakan ini lambat laun berubah menjadi, seolah melampiaskan segala perasaan tertekan dalam dirinya. Long Hao Chen diam-diam merasakan perubahan suasana hati Hao Yue, tapi tidak mengatakan apa-apa, hanya mengawasinya diam-diam. Di kejauhan, beberapa makhluk sepertinya mulai menuju ke sini, tapi saat melihat itu, Hao Yue sepertinya mengeluarkan perasaan padat yang tak henti-hentinya dari matanya. Keempat cakarnya perlahan mencapai tanah, dan Hao Yue secara bersamaan merangkak ke Long Hao Chen dengan 5 kepalanya yang besar. Seiring dengan kepala baru, mereka semua mendekat ke Long Hao Chen, dan mata mereka menunjukkan kelembutan. Long Hao Chen mendengar suara Hao Yue di dalam hatinya, "Saudaraku, saya telah berevolusi. Saya sekarang akhirnya dalam kondisi lengkap. Haha, sampah-sampah kecil itu tidak akan mengancam hidupku lebih jauh lagi. Suatu hari, ketika saya kembali ke sini, saya pasti akan menghancurkan semuanya." Keadaan lengkap, Long Hao Chen bertanya pada Hao Yue dengan bingung. Hao Yue mengangguk sebagai jawaban, dan cahaya kecil menundukkan kepalanya, melakukan kontak dengan kaki Long Hao Chen. Sebuah kekuatan lembut segera menahan tubuh Long Hao Chen, dari leher tebal cahaya kecil, membiarkannya meluncur ke punggung Hao Yue dari lehernya. "Saudaraku,
pada saat kamu baru saja memanggilku dari ruangmu, kamu menggunakan darahmu sendiri untuk membantuku melepaskan diri dari keadaanku yang baru lahir, keadaanku yang dewasa, dan saat ini, aku akhirnya berhasil menembus kondisi kedewasaanku, dan mencapai kondisi utuhku. Setelah mencapai kondisi sempurna, kekuatanku sekarang akan muncul secara bertahap, di masa depan, tubuhku akan semakin sempurna, dan kekuatanku yang sebenarnya akan berangsur-angsur bangkit dari sana. Long Hao Chen diam-diam terkejut. Jika Hao Yue saat ini baru saja memasuki kondisi sempurnanya, lalu tingkat kekuatan apa yang akan dia capai setelah benar-benar berkembang dalam kondisi sempurnanya? Hao Yue bisa merasakan pikiran Long Hao Chen, memberinya semacam perasaan bangga, seolah penuh kebanggaan terhadap kekuatan masa depannya sendiri. Saudaraku, kata-kataku tidak jelaskan, saya tidak tahu tingkat kekuatan apa yang akan saya peroleh setelah berevolusi dari wujud lengkap saya, ke wujud pamungkas saya, hanya saja, tubuhku merindukan hari yang akan datang. Long Hao Chen mengungkapkan sedikit senyuman, dengan lembut membelai leher Little Light, sebenarnya, bagiku, keselamatanmu adalah yang paling penting, selama kamu tidak terluka dan selamat, saya tidak keberatan dengan tingkat kekuatan yang mungkin bisa kamu capai. Hao Yue membalikkan kelima kepalanya yang besar ke belakang, memperhatikan Long Hao Chen dengan 5 matanya yang berbeda warna, sepertinya akan meleleh karena melihat penampilannya yang lembut. Semua matanya tertuju pada Long Hao Chen, dengan lembut menggosoknya. Emosi kekanak-kanakan ini memberi Long Hao Chen dorongan hangat jauh di lubuk hatinya. Benar, tidak peduli seberapa kuat Hao Yue tumbuh, dia akan selalu menjadi teman baikku, dan saudara baikku. Merasakan kepalanya dengan tangan, Long Hao Chen menyatakan, ayo pergi. Karena kamu sudah dalam tahap lengkap, kita harus kembali, agar yang lain tidak menunggu kita. Kali ini, dia memperhatikan fakta bahwa di kejauhan, sejumlah besar makhluk andit bergegas ke arah ini, dengan aura yang sangat kuat muncul, penuh tekanan. 5 kepala besar Hao Yue sekali lagi terangkat ke atas, mengeluarkan suara gemuruh yang sangat kuat, saat cahaya ungu menutupi Long Hao Chen dan dia, dengan kilauan cahaya ungu, manusia dan binatang itu menghilang dari dunia hitam dan merah ini. Kali ini, saat bepergian, Long Hao Chen sampai pada kesadaran yang agak mengejutkan. Saat berteleportasi di masa lalu, dia bisa merasakan dirinya bepergian bolak-balik dari ruang ke ruang, sebelum bergabung dengan sisi Hao Yue. Tapi kali ini, itu tidak sama, dia samar-samar merasakan bahwa Hao Yue telah memahami kekuatan spasial, dan langsung mengirim mereka ke dunia aslinya. Dengan kilatan cahaya, ketika Hao Yue yang besar muncul kembali di depan semua orang, semua anggota pasukan pemburu iblis kelas komandan ke-64 tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Melihat sayap besar di belakang Hao Yue, Lin Xin tidak bisa menahan diri untuk tidak berkomentar, sial. Kekuatan yang begitu tirani, apakah itu benar-benar Hao Yue? Wang Yuan terkejut, ini kepala kelima. Apakah pada akhirnya ada batasan untuk Hao Yue? Apakah dia akan terus tumbuh dewasa selamanya? Han Yu menggelengkan kepalanya, mungkin tidak, lihat, kali ini tidak ada lagi tonjolan di sisi tubuh Hao Yue, seharusnya tidak ada lagi kepala baru yang tumbuh. Menurut saya, namun, dia sudah sangat kuat dalam 5 kepala. Aura yang menyebar darinya seharusnya membuatnya setidaknya menjadi binatang ajaib peringkat ke-8. Chen Ying-er merenung, saya sangat ingin tahu tentang elemen kepala kelima Hao Yue. Sima Xian menyimpulkan dengan jujur, siapa yang peduli dengan elemen itu? Itu sudah cukup karena dia kuat. Kekuatan Hao Yue adalah kekuatan pasukan pemburu iblis kami. Hao Yue berbalik, dan melolong pelan. Tubuh besarnya perlahan merangkak dan saat itu, semua orang memperhatikan bahwa di bawah 4 anggota tubuh Hao Yue yang tebal, beberapa tanda retakan es mulai muncul. Tampaknya sudah mencapai batasnya dengan tubuh besarnya. Long Hao Chen berkata sambil tersenyum, Hao Yue menyambutmu untuk datang. Pengawal suci ke-11 dan ke-12, kalian dapat kembali ke melodi abadi untuk sementara. Yating, kamu juga melakukan hal yang sama. 3 kilatan cahaya secara bersamaan kembali ke tubuh Long Hao Chen. Setelah selesainya evolusi Hao Yue, kepercayaan diri Long Hao Chen semakin meningkat, dan Hao Yue sudah menyampaikan pesan tertentu kepadanya, bahwa rawa kesuraman ini bukanlah ancaman besar baginya. Karena keadaan sudah demikian, lebih baik menyembunyikan sebagian aset mereka, untuk memberi mereka lebih banyak kartu untuk saat-saat genting. Dengan cepat, Long Hao Chen bergabung dengan sisi Chai Er, dan mengulurkan tangannya padanya. Ini bukan pertama kalinya Chai Er melihat Hao Yue. Awalnya, dalam adegan yang dimainkan oleh Ye Xiaoli, Long Hao Chen dan Hao Yue sama-sama melindunginya,
dan dia secara alami tahu bahwa Hao Yue adalah tunggangan Long Hao Chen. Dengan rasa ingin tahu yang besar dalam dirinya, dia menyerahkan tangan kanannya ke Long Hao Chen. Wajahnya yang menawan sedikit memerah, dipenuhi dengan kecantikan murni yang tak ada bandingannya. Long Hao Chen tampak sedikit bingung, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu. Namun jauh di lubuk hatinya, dia merasakan kegembiraan kemenangan melebihi kehangatan. Karena CR setuju untuk membiarkan dia memegang tangannya, itu jelas berarti dia lebih siap menerimanya. Sambil memegang tangan kecilnya yang lembut, Long Hao Chen memaksakan suasana hatinya yang melonjak dengan susah payah. Dengan dukungan energi spiritual dia menariknya ke arahnya dan duduk di punggung Hao Yue. Yang lainnya mengikuti, menaiki punggung Hao Yue. Dengan perlindungan Hao Yue, mereka mempertahankan formasinya, sehingga lebih mudah beradaptasi terhadap perubahan. Saat ini, kepala kelima Hao Yue tiba-tiba berbalik, berhenti di depan Lin Xin, menatap pil internal boa hutan yang tergantung di lehernya.